Oke, ini kalau tidak berpuasa saya suruh minum nih karena terengah-engah sepertinya. Iya Pak. Oke Rabiatun, tarik napas dalam-dalam dulu ya, tenangkan hati dan pikiran ya, dan siapkan beberapa alat tulisnya karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing terkait dari hasil penelitian yang Rabiatun sudah paparkan tadi. Oke, untuk kesempatan ini memang nanti akan banyak yang disampaikan juga ya, sharing dari Pak Hamdani terkait dengan game ini karena saya yakin banyak sekali di bagian ilmu komputer ini hal-hal seperti ini sudah marak sepertinya di sana ya. Jadi untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Hamdani. Silahkan Pak, di sela kesibukan ini mudah-mudahan bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Hamdani. Silakan Pak Hamdani. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama saya mau cek di tulisan. Ini saya boleh share screen nggak ya? Oh boleh. Silakan. Izinkan co-host dulu. Baik, lihat ya. Oke. Yang pertama mungkin saya ingin memberi masukan di tanggal pernyataannya ini ya. Mungkin disesuaikan aja dengan tanggal ujian. Oh, misalkan sekarang bulan April. Oh ya, sesuai ya. April ya. April tanggal 19 ya. Nanti disesuaikan aja itu ya. Baik Pak. Kemudian beberapa ini catatan saya di latar belakang. Saya nggak tahu ini formatnya di FKM apakah memang seperti ini satu space antara subtitle ini ke kontennya, apakah ini kan satu space. Nah, kalau misalkan 2 spasi juga, ini kan kontennya kan 2 spasi nih kayaknya. Maaf, 1,5 ke 2 spasi, kayaknya 2 double ya. 2 Pak. Nah, maka disesuaikan kalau misalkan isi kontennya dianggap harus 2. Nah ini kan antara subjudulnya ke kontennya kan rapat sekali. Nah kemudian di bagian ini di baris pertama ya dan baris kedua ini di satu paragraf pertama ini, karena ini masih pernyataan di Undang-Undang tahun 2000, berarti kan ini ada di informasinya ada di Kementerian Kesehatan kah atau didapat di sumber yang ada di Indonesia, karena yang di bawahnya ini kan WHO ya. Iya. Ya, sumbernya ini kan WHO. Sementara di sini sumbernya di Indonesia. Nah, ini berarti sebaiknya ada citasinya, sumber referensinya ada di mana ya, tolong dicek. Kemudian mengenai author ini tolong dicek lagi, ini kan tidak ada tahunnya ya, Haryana dan KM Andy gitu. Dicek kembali nama autornya, mungkin pakai Mendeley ya, kalau misalkan pas pakai Mendeley atau pakai Jotero anunya. Pakai Mendeley Pak. Pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley kan memungkinkan apa yang kita tulis di citasi juga ada di dalam daftar pustaka ketika kita lakukan bibliografi. Namun namanya itu bisa keliru, dia bisa ngambil nama afiliasi gitu dan sebagainya. Kalau format jurnal yang kita citasi punya orang itu mungkin tidak berstandar gitu ya sebutannya dia. Nah ini saya nggak tahu nih KM ini nama orang atau singkatan dari Haryana sendiri. Karena di sini ada dan. Nah, nanti kalau misalkan di Mendeley itu, kalau Anda sebelah kanan itu Anda klik dulu namanya, papernya, kemudian di sebelah kanan bisa kita ya, disesuaikan nama autornya dan tahun. Nah, mungkin di situ di papernya blank ya, tidak ada tahun atau apa, nanti dicek tahunnya kalau tahunnya.
di jurnalnya itu. Kalau misalkan di kertas ya tidak memunculkan tahun, ya dilihat di jurnalnya itu dipublish tahun berapa. Iya ada Pak. Ya, nanti diedit aja di sebelah kanan itu ada ya, fasilitas untuk kita mengedit di Mendeley. Iya. Kemudian yang ini kan pernyataan ya, ini kan berdasarkan data statistika. Ini data statistika atau apa namanya? Atau Ini apa? PPS gitu ya. Nah kalau misalkan ini berarti kan sampai mana ini datanya itu? Apakah sampai ke bawah ini? Apakah bagian yang ini ada sumbernya sendiri? Karena di sini saya melihat ada Indonesia berada di urutan ini berarti kan iya tuh. pernyataan sendiri. Jadi setiap kalimat pernyataan itu idealnya harus ada citasinya, ada sumbernya ya. Kemudian di tulisan di mana ini sebaiknya di apa? Yang benar adalah ditulis di mana, itu ya. Memang kadang-kala kita menulisnya banyak kan memang menulisnya begini, tetapi yang kalau lihat di KKBI itu dia ada spasinya, karena dia menunjukkan kata tempat ini kan dipisah gitu. Itu kemudian kayak abji ini kalau belum ada singkatannya maka dia disingkat dulu, misalkan asosiasi gitu ya. Iya. Asosiasi bla 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 pengusaha jasa internet misalkan ya, jasa internet gitu kan Indonesia gitu ya. Baru di dalam kurung begini ya, sehingga di bawahnya itu ketika Anda menulis abji seterusnya itu nggak apa-apa karena sudah dijelaskan, dijabarkan sebelumnya. Nah, ini contoh aja ini ya, si tanda. Nah, ini contoh aja. Nah, ini menulis yang lebih daripada lebih daripada 2 autor itu apakah dia menggunakan et al? Kalau dia 2 kan pakai dan. Kalau lebih daripada 2 menggunakan et al atau ditulis semua. Nah ini kan ditulis semua. Karena saya perhatikan itu rata-rata sih Anda menulisnya et al begini ya, et al. Nah ini kalau bagaimana kalau dia tiga penulis ya. Nah, kemudian tulisan yang belum baku ya mungkin italik. Nah ini saya nggak tahu aturan-aturan di fakultas FKM itu Anda mengikuti itu aja, artinya ini masukan saya apakah sama atau tidak. Kalau tidak ya tidak usah diikuti. Jadi ikut yang formatnya di fakultas Anda. Kemudian setahu saya tidak diperkenankan menulis objek saya, aku, kamu gitu ya, kami. Namun diganti kalimat lain seperti contohnya gini, pada penelitian ini menemukan ya gitu ya. Pada penelitian ini menemukan pemain yang bla 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 gitu ya. Nah, ini cek space-nya ya. Itu rata-rata setiap ada subbab itu satu spasi ya. Nah, dicek kembali. Kemudian ini walaupun tidak saya berikan catatan, tolong dicek aja ya yang berdasarkan catatan sebelumnya. Iya, baik Pak. Kemudian persamaan ya. Biasanya kalau kita selalu ada nomor persamaan, misalkan menggunakan rumus Lamislov nomor persamaan nomor berapa gitu ya, nomor 3.1 misalkan kalau dia ada di bab 3 gitu ya. Jadi harus ada rujukan sumber rumus ya, menggunakan persamaan Lamislov bla 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 ya nomornya. Jadi ketika kita manggil persamaannya itu tinggal manggil nomornya aja, berdasarkan persamaan nomor ini kan gitu orang sudah tahu. Ya. Gambar juga gitu, sebaiknya dibuatkan misalkan dalam penelitian ini terdapat pada gambar 3.1 kalau saya nulis gitu. Nah, table juga gitu. Kemudian ini saya abaikan, langsung ke daftar pustaka. Di daftar pustaka ini dicek kembali Iya. citasinya ya. Ada beberapa yang harus diedit ya.
Misalkan walaupun ini pas begitu Anda bibliografi muncul begini ya. Tetapi ada yang perlu diedit, misalkan judulnya kapital begini nih, ada yang kapital. Nah, ini memang bawaan papernya dia nulis kapital, begitu di ini dia muncul. Tapi kalau diedit di sebelah kanan itu dia tidak kita tulis dengan tidak kapital begini, supaya ini ya maksud saya rapi aja sih. Kan dia enak kalau ada judul kapital, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu diedit di Mendeley aja, ditulis kembali di title-nya. Nah, diupayakan ada, kalau jurnal ada nomor seperti ini ya, ada volume ini, ada nomor halaman seperti ini, ada nama jurnalnya. Nah, ini yang cukup lengkap ini ya. Ya karena mungkin jurnalnya sudah berstandar gitu ya, formatnya itu. Kadang-kala tidak muncul ya, ada jurnal yang tidak muncul volumenya ya, atau nomornya atau halamannya ya. Nah, itu kalau misalkan di papernya ada, dimasukkan aja gitu ya, volume ya, diedit. Kemudian saya mau tanya nih berdasarkan kesimpulan ini ya. Jadi apa yang menyebabkan hasil dari dari hasil penelitian Anda itu? Apakah tadi sempat di akhir presentasi menyebutkan memang laki-laki yang paling banyak pengguna game ini ya. Kemudian dari jumlah laki-laki berapa, wanita berapa, itu yang beresiko itu lebih banyak persentasenya siapa? Jadi misalkan kalau laki-laki dari 100 disurvei dari 100 orang, anggap saja begitu ya, dari 100 orang yang disurvei itu paling banyak penggunanya itu diambil rata-rata hasil survei itu adalah misalkan 70 pengguna laki-laki, 30 pengguna perempuan. Namun hasil penelitian Anda itu yang beresiko itu apakah dari persentase wanita, 30 wanita itu lebih banyak wanitanya yang beresiko atau laki-lakinya, seperti itu diperlukan. Dan kemudian kesimpulan ini biasanya menyampaikan hasil tujuan penelitian Anda. Nah itu apakah sudah tersampaikan gitu ya. Tadi yang saya tanya tadi, itu hasil penelitian Anda gimana? Dari persentasenya siapa yang paling banyak? Kalau untuk, baik Pak, saya akan menjawab. Kalau untuk risiko sedang, itu laki-laki sebanyak 61 orang memang lebih besar Pak, karena perempuan sebesar 20 orang. Nah ini sebaiknya kalau saya sih dimunculkan di sini. Mungkin di nomor 2 ini mungkin disimpulkan di situ. Nah ini nilai apa ini? Nilai SIG ini maksudnya nilai apa? Nilai hubungannya Pak, kalau kurang dari 0,05 berarti berhubungan. Oke. Tapi mungkin disampaikan dulu hasil resikonya itu berapa? Ya. Baik Pak. Nah karena saya jujur ini kan kalau kita di bidang komputer ya, di informatika, saya itu ngujinya di coding, bagaimana hasil pengujiannya. Nah, kalau Anda kan tidak membuat program kan, tidak kan? Tidak Pak. Kan? Nah, jadi berbeda sekali Pak Sis. Jadi kalau ini kan lebih bagaimana menganalisis resiko pengguna game. Nah, kalau kita di komputer itu bagaimana menguji di bidang komputernya, bagaimana analisis sistemnya ya, bagaimana pengerjaan sistem dan sebagainya. Walaupun game dulu saya ada mahasiswa saya bikin game tematik begitu ya. Kalau game ini bagian dari game tematik atau bukan? Ini masuk ke dalam game RPG Pak, multiplayer. Iya, multiplayer ya, oke. Multiplayer gitu ya, artinya iya, Pak. Gunakan banyak orang ya kan? Iya Pak. Artinya lebih ke teamwork ya? Iya Pak, benar Pak. Lihat ini ya. Benar. Nah, itu apakah itu termasuk di dalam kaidah tematik atau bukan untuk yang team player tersebut, paham Dani? Ya biasanya tematik Pak, karena dia mengumpulkan sesuatu kan, memiliki target ya kan, misalkan dia ngapain begitu ya. Saya nggak begitu suka game ya, jarang main game. Sama Pak.
ada apa namanya Empire, apa game-game Empire gitu ya. Apa namanya suka dulu, tapi lama-lama kan menghabiskan waktu skripsi saya bagaimana itu, sehingga saya kurangin main game, lama-lama nggak begitu suka lagi dah game, Mbak. Jadi belakang ya biasanya memang anak-anak generasi generasi Z ya memang suka game. Ada gitu ya langganan yang kerja di Dan ini juga perlu ada apa sehingga pengguna game itu apa gitu ya mengakibatkan apa berdasarkan waktu dan sebagainya. Nah ini dicek aja kesimpulan itu berdasarkan tujuan penelitiannya itu harus sebaiknya kan terjawab di sini ya, seperti itu. Kalau game ini harus online ya? Maksudnya Pak? Menggunakan game ini untuk multiplayer itu wajib online. Kalau tidak Iya Pak, kan? ini masuk ke dalam game online. Online ya. Kalau offline tapi terhubung ke networking jaringan bisa? Tidak bisa Pak. Oh gitu. Dia harus menggunakan data langsung Pak. Oh iya, karena saya nggak pernah menggunakan game internet games disorder ini ya. Ini kan perang-perangan gitu ya kan? Iya Pak, benar Pak. Dan saya kadang perhatiin anak saya aja kadang. Oke. Apa namanya? Kalau saya sih memberikan saran tadi lebih banyak ke beberapa penulisan. Kalau teknik pengujiannya pakai apa ini ya? Ujian ininya, kesimpulannya itu loh, sehingga Anda bisa mengatakan hasilnya seperti itu gimana teknik? Menggunakan uji chi-square untuk tabel 2x2 dan tabel 2x3 serta untuk variabel stres dan motivasi menggunakan rank Spearman Pak. Oke. Terus sumber data yang didapatkan dari kuesioner online Pak. survei melalui online ya? Iya Pak, karena tidak memungkinkan untuk melakukan offline pada saat pandemi. Nggak apa-apa. Walaupun tidak pandemi juga online kan dari dulu sudah sering orang melakukan survei online ya kan? Menggunakan Google Form ya, jadi sedikit ketahuan datanya ya. Iya Pak. Oke. Berapa jumlah kuesioner yang didapatkan tadi? Kayaknya ada saat disampaikan, cuma saya lupa. Berapa totalnya? Ratusan ya? 9 untuk IGD, 14 untuk stres, dan 18 untuk motivasi dan karakteristik responden, Pak. Oh gitu. Dan jumlah ininya, komisionernya pria berapa, perempuan berapa ada? Sama saja Pak untuk penyebarannya Pak, penyebaran sampelnya. Jumlah sampelnya berapa? Oh pakai menganalisisnya pakai SPSS ya? Iya Pak. Oh gitu. Kalau pakai SPSS semestinya bisa dimunculkan grafiknya itu, sehingga nanti kalau dibuat keluaran itu enak penyampaian dalam bentuk grafik gitu loh. Oke, saya kira itu aja, nggak apa-apa, cukup ya dari saya. Itu aja Pak Sis. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih Pak Hamdani. Sama. Ya. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Apakah sudah dimengerti tadi di Rabiatun saran-saran dari Pak Hamdani? Mengerti Pak. Oke. Memang ada beberapa yang perlu ditambahkan di dalam hasil itu, baik tadi saya katakan tentang hasil ujinya ya, di kesimpulan itu perlu dipertegas ya, diperjelas juga. Ya, juga banyak masukan-masukan yang lain, baik dari cara mengutip seperti apa atau bagaimana ya. Oke, nah itu dari sarannya Pak Hamdani tadi ya, dari saran Pak Hamdani tadi kaitannya dengan kesimpulan, ada nggak yang sepertinya kalau saya sih lihat sih ada yang perlu ditambahkan nanti di dalam kesimpulan terkait dengan saran Pak Hamdani, benar nggak? Iya, ada Pak. Oke, jadi nanti akan ada penambahannya, nanti bahasa di kesimpulannya perlu disederhanakan ya, disederhanakan, jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Memang steam poin-poin saja akan lebih bagus.
Ya, jadi akan ada bertambah ya. Ya pasti akan Iya, bertambah Pak. lagi. Ha.